Yang English dulu, please join with me in this. Oke, Pak, silakan. Dari Indonesia. Nah, dulu ABRI itu adalah gabungan dari TNI dan Polri. Tapi tahun 99 setelah reformasi mereka bercerai masing-masing, kecuali saya polisi, suami saya angkatan udara. Surkea 65 pada saat PKI. Motor ini digunakan oleh Bapak PLT Sudomo, salah satu polisi jalan raya atau PJR di daerah Situbondo. Ada yang tahu Situbondo di mana? Jadi masih dekat sana ya. Kemudian ada motor Honda, motor polisi lalu lintas. Saat itu udah keren banget, ini tahun 60. Tapi kalau sekarang dipakai kayaknya baru sampai Blok M Square udah merental semuanya. Kemudian ada sepeda ontel juga. Sampai saat ini sepeda masih digunakan untuk patroli. Ya, namanya patroli blok. Mungkin sampai 3 jam, mudah-mudahan sih nggak capek ya. Jadi ada yang pernah iseng jalan kaki keliling Blok M. Saya yakin sih pasti sering ke daerah sini, tapi mungkin jangan yang suka jalan-jalan. Oke, tadi kan udah masuk ke Museum Polri ya. Saya cerita tentang Blok M dulu sebentar. Terus saya cerita tentang Pak Kanto yang ada patung di sini. Baru kita akan jalan ke mulai tahun 40. Ketika Batavia sudah penuh dan padat, udah lebih dari 700.000 orang tinggal di sana. Jadi butuh tempat perluasan. Cuman sayangnya tahun 42 Jepang masuk ke sini sehingga idenya terpendam. Sampai Indonesia merdeka pun juga nggak bisa ada apa-apa. Sampai akhirnya tahun 46 ibu kota pindah ke Jogja sehingga Jakarta kemudian dikuasai lagi sama Belanda. Jadi Belanda akhirnya menguasai dan memulai ide-ide itu. Tahun 48 dibentuklah CSW. Mungkin suka dengar istilah CSW kan? Tempatnya nggak di sini tapi ya, tempatnya di sebelah sana. Tapi saya ceritakan dulu di sini. CSW itu adalah Central Sitting Weather Group. Jadi adalah yayasan pusat konservasi dari pemerintah Belanda untuk bikin perumahan. Jadi konsepnya adalah dia mau bikin rumah. Dulu wilayah ini namanya Kebayoran Ilir. Luas wilayahnya 730 hektar, penduduknya cuma 4.900 orang. Nah, konsepnya adalah dibikin perumahan tercluster. Jadi Blok M atau kawasan Kebayoran Ilir ini adalah perumahan taman pertama di Jakarta setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi dibentuknya sama CSW itu berkaitan sama perumahan ini. Nah, tapi sayangnya yang hari ini masih kita dengar blok namanya tinggal 3, tinggal Blok A, tinggal Blok M, sama Blok S. Yang lainnya udah berubah semuanya. Nah, waktu ketika perumahan ini
sudah mau dibuat. Sebenarnya banyak pertentangan, ada sekitar 2.500 orang itu menentang, jadi dia nggak mau dipindahin sebetulnya. Tapi pemerintah Belanda pakai undang-undang yang pada saat itu, pokoknya kalau nggak mau pindah, kalian tidak akan dapat penggantian dan akan dipindah paksa. Jadi akhirnya wali kota Jakarta waktu itu juga membela pemerintah Belanda, akhirnya mereka bisa dipindahin. Saya tanya gimana dia jadi Kapolri, tadi diterangin ya. Jadi beliau ini ketika Indonesia merdeka, beliau sedang pendidikan dan juga sudah jadi polisi ya, waktu itu masih jadi inspektur di Sukabumi, di sekolah Polri, di sekolah polisi di Sukabumi, SKN namanya, Sekolah Kepulauan Negara, tapi pakai bahasa Jepang lah. Nah waktu itu beliau adalah orang pertama yang meminta pada inspektur kepala di sana, orang Jepang, untuk menaikkan bendera merah putih. Nah, jadi waktu itu orang Jepang bilang belum ada perintah dari Jepang, tapi dia maksa waktu itu. Akhirnya orang Jepangnya mungkin kalah karena banyak orang Indonesianya, kemudian dinaikkanlah benderanya. Masker Republik, jadi apapun penugasannya dia akan mau ikut. Nah, pada saat itu Bung Karno juga bilang, sebetulnya saya tuh lagi butuh orang untuk nanganin kepolisian, dia bilang. Nah, jadi prosesnya sangat cepat, ketemu pada hari itu. Bung Karno mimpin sidang kabinet siangnya, kemudian sore bertemu Pak Harto. Sore itu juga Pak Harto langsung dilantik jadi kepala polisian negara. Nah, beliau jadi kepala polisian pada usia yang sangat muda, masih sekitar 27 tahunan. Nah, dan beliau ada kepala polisian terlama dalam sepanjang sejarah Indonesia. Beliau jadi kepala polisian tahun 45 sampai tahun 59. Badannya itu ada yang ada sebenarnya fasilitas, jadi fasilitas dan waktu Indonesia merdeka ini kan kementerian ada besar ya. Pusatnya dulu ketika dibikin pertama kali Departemen Pekerjaan Umum, pusatnya di Gedung Sate. Jadi Gedung Sate itu adalah pekerjaan umum pertama kali sebelum pindah. Dulu yang diurusi adalah macam-macam ya, cuman pengairan, termasuk listrik, penerbangan sipil, itu semua diurus sama sama Waterstaat, luas sekali. Nah, cuman sekarang ini yang diurusi sebetulnya utamanya 3. Ini logo ini kan banyak di mana-mana ya, kayaknya pengembangan wilayah. Kalau zamannya Bu Mega namanya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Nah, waktu zaman Pak Jokowi ini namanya jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sebesar ini, yang kawasan Kebayoran ini kan nggak ada masjid sama sekali. Nah, kemudian ada 14 orang lah yang berinisiatif untuk membuat satu yayasan. Nah, karena di-endorse sama Wali Kota Jakarta Selatan waktu itu, tahun 52, dibentuklah yayasan namanya Yayasan Pesantren Indonesia. Yayasan Pesantren Islam, YPI. Nah, mulailah dibangun masjid ini. Dulu namanya Masjid Agung Kebayoran, tahun 58. Nah, cuman ketika dulu ada ulama dari Al-Azhar datang tahun 61, beliau yang mengusulkan supaya namanya diganti pakai Al-Azhar. Nah, akhirnya diputuskanlah diganti namanya Al-Azhar seperti yang kita kenal seperti sekarang. Nah, jadi mereka mau wilayah tempat ini menjadi pusat ya, dari kebudayaan, peradaban. Maka akhirnya dibuatlah sekolah-sekolah Al-Azhar yang di sebelah sana tuh, dan SMP-nya mulai tahun 76, dan kemudian bikin universitas mulai tahun 2000. Jadi ya, masuk baru lah. Jadi semua pengaturannya pakai undang-undang pokok-pokok ya yang nah, lalu kemudian di pemerintahan baru Mikasa waktu itu kan di zaman itu kan banyak pembangunan kan. Jadi pasar pertanahan ini menjadi sangat penting sekali. Tanah-tanah tadinya untuk hasil pertanian berubah fungsi jadi untuk industri, sehingga di tahun 80 dibentuklah Badan Pertanahan Nasional. Jadi baru ada tuh tahun 80 badannya.
Nah, dulu namanya adalah ada Kementerian Agraria, jadi dipisah lagi. Nah, kenapa ada kementerian, ada badan? Nah, kementerian ini fungsi-fungsinya adalah fungsi koordinasi dan kebijakan. Kalau badan lebih operasional, jadi semua menterinya yang ngurusin. Sempat beberapa kali dihilangkan, di zaman PSBY nggak ada menteri ini, buat ada badan. Oh, TK lo ya? Gue belum belajar, juga belajar cuma. Nah, ASEAN ini, kita biasanya kenal ASEAN, sebenarnya ASEAN itu ada bahasa Indonesianya, singkatannya PERBARA. PERBARA itu adalah perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 atas ide kemauan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk bersatu. Jadi sebelum ada ASEAN, sebetulnya udah banyak pertemuan-pertemuan atau kelompok-kelompok yang menggambarkan kesatuan negara, tapi nggak banyak waktu itu. Indonesia dulu pertama kali pernah bikin Mafindo. Mafindo tuh Malaysia, Filipina, Indonesia. Ada SEAMO. Pokoknya banyak sekali persatuan itu. Nah, tapi tingkatnya ada cuma tingkat menteri, sampai pada akhirnya tanggal 8 Agustus itu diputuskan deklarasi Bangkok, dibentuklah ASEAN oleh 5 menteri luar negeri. Tahu ya menterinya ya? Bisa disebut ya. Apa sih? Pokoknya menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, sama Singapura. Nah, jadi pendiri ASEAN itu cuma 5 negara. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, kemudian nambahlah ada 5 negara lagi. Nah, yang bergabung setelah itu adalah Brunei Darussalam tahun 84, kemudian Vietnam tahun 94, dan Laos, Myanmar tahun 96, kemudian baru Kamboja tahun 90. Tadinya Kamboja mau bergabung bersama sama 2 yang lain, cuman karena waktu itu ada masalah konflik dalam negeri, baru bisa bergabung dengan Pol Pot. Waktu itu nggak tahu masalah Pol Pot, waktu itu masalah Hun Sen sama Pangeran Panarin tentang posisi. Ya, ya. 1, 2, 3. Taman ini adalah taman pertama yang dibangun di wilayah Kebayoran. Ini ketika perumahan ini dibangun pertama kali tahun 48. Jadi katanya, saya kelihatannya kecil ya, tapi katanya ini adalah taman terbesar di antara taman yang ada di seluruh Kebayoran. Malah ada yang bilang katanya se-Jakarta Selatan. Ini luasnya 20 ingat. Kalau nggak percaya dihitung aja. Monggo, silakan. Silakan. Nah, nama Martapia Haru sendiri tidak tahu dipastikan kapan diambilnya, tapi tahun 70-an namanya sudah Martapia Haru. Jadi saya cerita sedikit aja, Martapia Haru pahlawan nasional dari Maluku. Beliau lahir tahun 1800 dan meninggal tahun 1817. Beliau umurnya masih 17 tahun. Beliau lahir 4 Januari, meninggal tanggal 2 Januari. Yang Jepang. Nah, restoran-restoran di sini, kalau yang udah pernah makan, harganya lebih mahal dari restoran Jepang yang kita suka makan. Karena chefnya orang Jepang asli. Jadi, dan memang kebanyakan yang makan ekspatriat Jepang yang makan langsung ke sini, karena katanya ini otentik Jepang. Makanan Jepang tuh ya yang kayak mereka masak ini. Nah, ada satu restoran yang agak pojokan sebelah sana, itu yang paling ramai kalau malam di Little Tokyo. Jadi sebenarnya penyebutannya juga nggak sengaja, karena memang banyak sekali orang Jepang berkumpul di sini, kayak dibilang aja Little Tokyo. Jadi bukan karena diniatkan disebut itu gitu ya. Tapi kalau siang ya suasananya biasa aja. Nanti kita sebelah kiri kita ada Filosofi Kopi. Nah, ini tempatnya ada setelah filmnya. Jadi bukan Filmnya baru dia bikin. iya, jadi si bintang-bintang film itu kayak apa tuh, patungan gitu, patungan bikin kayak
Jadi saya akan jelaskan beberapa spot di tempat ini. Tadi kan udah selesai Blok M Plaza. Nah, kalau teman-teman ke sana ada SMA 6. SMA 6 itu katanya menurut ilmu psikologi nih, sekolah yang berhasil adalah sekolah yang ketika anaknya tidak sekolah di situ lagi, dia menjadi orang yang berhasil. Nah, kalau definisinya seperti itu, maka SMA 6 sebetulnya adalah sekolah yang terbaik di Jakarta. Karena alumni SMA 6 begitu banyak sekali jadi tokoh masyarakat, mulai dari pengacara kayak Ahmad Ahmad Nasution sampai jadi penyanyi, koreografer kayak Denny Malik, ada Ayu Ashari, ada Najwa Shihab, Maudi Kusnaidi, alumni sekolah SMA 6. Jadi banyak sekali tokoh masyarakat di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu alumni sekolah SMA 6. SMA 6 adalah sekolah pertama di Jakarta yang menerapkan sistem moving class. Jadi dulu kenapa? Ada Axel tapi moving class. Kelasnya pindah-pindah. Yang kayak di luar negeri gitu loh, kayak kuliah gitu loh. Jadi kelasnya pindah-pindah. Dan sampai saat ini SMA 6 juga masih menerapkan sistem poin dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya kelas dikit, poin minus. Nah, sekolah itu yang pertama kali menerapkan di Jakarta yang akhirnya jadi acuan banyak sekolah negeri khususnya di Jakarta. Nah, Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ya. Nah, kan dan nah, di sebelahnya ada Gor Bulungan, di lingkungannya juga ada Wapres, namanya Warung Apresiasi. Itu adalah tempat banyak seniman muda yang muda juga, yang tua juga suka berkumpul di situ untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Salah satu alumninya yang paling ngetop adalah Mbah Surip.